Selamat pagi. Mari kita awali video ini dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pertanda bahwa kita selalu menyertakan Allah dalam setiap kegiatan, sehingga mengundang keberkahan dalam setiap amal perbuatan. Kita juga mengaturkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai pengakuan dan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan. Kita berharap dengan bersyukur segala nikmat akan dilipat gandakan. Salam dan sholawat kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh penganut dan pengikut beliau yang setia hingga akhir masa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh kita tiada berdaya kecuali semata-mata atas pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang melimpah lagi berkah kepada kita semua, serta menerima semua amal perbuatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat pagi sahabat hebat yang bertekad kuat untuk terus maju mengejar impian dan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah memutar video ini dengan penuh semangat. Simak sampai tamat, semoga bermanfaat. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang e-learning. Ya, e-learning. Oke, pertanyaan pertama. E-learning atau electronic learning adalah proses belajar mengajar dalam media elektronik. Dalam hal ini internet sebagai sistem pembelajaran. E-learning merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Information and Communication Technology atau ICT. Pernah dengar tentunya ya. E-learning menjadi pilihan yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dengan e-learning, kegiatan pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Guru dan siswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Wherever and whenever. Dengan kata lain, e-learning dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pembelajaran, meningkatkan kecepatan belajar, dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Ya, e-learning merupakan salah satu adaptasi atau aplikasi dari pemanfaatan TIK dalam rangka revolusi pembelajaran. Revolusi pembelajaran itu dapat dikatakan sebagai perubahan mendasar pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang semula dilakukan secara konvensional di dalam kelas dengan waktu dan tempat terbatas berubah menjadi lebih fleksibel baik waktu maupun tempat. Sedikitnya ada 6 potensi dari pemanfaatan TIK dalam menunjang keberhasilan revolusi pembelajaran, yaitu pertama, konektivitas. Koneksi internet memungkinkan kesempatan akses beragam informasi yang tersedia secara global dalam World Wide Web atau WWW. Yang kedua, fleksibilitas. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran memungkinkan pembelajaran dilakukan di mana dan kapan saja. Guru dapat memfasilitasi siswanya untuk mendapatkan materi melalui WWW, dan siswa dapat mengakses informasi tersebut secara fleksibel. Yang ketiga, interaksi. Pemanfaatan TIK memungkinkan siswa mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, ataupun mengerjakan ujian dimanapun dan kapanpun. Artinya evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara langsung serta interaktif. Yang keempat, kolaborasi. Pemanfaatan TIK dalam hal ini melalui jaringan internet,
siswa dapat melakukan komunikasi, diskusi, tukar pendapat, dan sebagainya dari jarak jauh, baik dengan sesama siswa maupun dengan guru. Dengan demikian, dapat terjadi kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran secara jarak jauh. Yang kelima, peluang pengembangan. Pemanfaatan TIK memungkinkan pengembangan konten-konten atau materi pembelajaran berbentuk digital secara terus-menerus untuk memperkaya materi pembelajaran di kelas konvensional. Kelas konvensional itu pembelajaran yang biasa kita lakukan di dalam ruang kelas. Dan yang keenam, motivasi. Pemanfaatan TIK dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk mempelajari materi-materi yang diberikan. Seandainya keenam potensi kunci pemanfaatan TIK dalam revolusi pembelajaran ini tercapai, maka hasil pembelajaran akan lebih berkualitas. Jadi, mari kita manfaatkan TIK untuk pembelajaran yang lebih baik. Setuju? Pertanyaan berikutnya, e-learning sebagai suatu sistem pembelajaran mengacu pada penggunaan TIK yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. E-learning sebagai sistem pembelajaran memiliki 5 ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan materi yang dapat dipelajari secara mandiri. Yang keempat, jadwal belajar dapat disajikan dan diakses pada komputer. Dan yang kelima, memberikan fasilitas kepada guru dan siswa untuk mengaksesnya secara pribadi. Itulah ciri atau karakteristik e-learning sebagai suatu sistem pembelajaran. Ya, sedikitnya terdapat 3 model e-learning sebagaimana dinyatakan oleh Rushdie pada tahun 1999 yang dikutip dalam buku mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital karya Bapak Widiatmoko Hergimo ST. Baik, perhatikan penjelasan berikut secara seksama ketiga model e-learning itu, yaitu adalah yang pertama ditulisnya seperti ini, adjunct gitu ya, dibacanya adjunct. Adjunct ya. E-learning hanya digunakan sebagai pengayaan atau tambahan untuk pembelajaran tatap muka di kelas. Sehingga model ini dapat disebut sebagai model tradisional plus. Yang kedua, mixed ya, atau blended. E-learning merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Misalnya teori diberikan secara daring, kemudian praktik dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Yang ketiga, daring penuh atau fully online. E-learning digunakan secara penuh untuk semua kegiatan pembelajaran. Kegiatan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, sampai dengan evaluasi seluruhnya dilakukan secara daring, dalam jaringan atau online. Itulah ketiga model e-learning yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya, tentu saja terdapat 4 manfaat e-learning. Pertama, enhance interactivity. Enhance artinya menambah, activity artinya aktivitas atau kegiatan. Jadi, manfaat e-learning yang pertama adalah meningkatkan aktivitas pembelajaran berupa interaksi antara siswa dengan guru misalnya. Yang kedua, time and place flexibility. Secara harfiah, time and place flexibility berarti fleksibilitas waktu dan tempat.
Jadi manfaat e-learning yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel, baik waktu maupun tempat. Yang ketiga, potential to reach a global audience. Potential to reach a global audience artinya potensi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi manfaat e-learning yang ketiga adalah dapat menjangkau siswa dalam cakupan yang luas. Yang keempat, easy updating of content as well as archivable capabilities. Artinya kemudahan memperbaharui konten dan kemampuan penyimpanan. Jadi manfaat e-learning yang keempat yaitu kemudahan melakukan pembaharuan dan penyimpanan konten atau materi pembelajaran. Ya, ada. Fungsi-fungsi e-learning adalah yang pertama sebagai suplemen atau suplemen. E-learning digunakan sebagai tambahan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, complement. E-learning digunakan sebagai pengganti sebagian pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, replacement. E-learning digunakan sebagai pengganti seluruh pembelajaran di dalam kelas. Ingat, fungsi e-learning itu disingkat menjadi SCR, supplement, complement, dan replacement. Bungkus. Nah, tentu saja ada 5 komponen e-learning, yaitu pertama perangkat keras atau hardware berupa komputer, laptop, netbook, tablet, handphone, dan sebagainya. Yang kedua perangkat lunak atau software berupa Learning Management System atau LMS, Learning Content Management System atau LCMS atau LCMS, atau Social Learning Network SLN. Yang ketiga, infrastruktur berupa jaringan dan koneksi internet. Yang keempat, konten atau materi pembelajaran. Dan yang kelima, strategi interaksi atau komunikasi e-learning dalam pembelajaran. Untuk memudahkan dalam mengingatnya, komponen-komponen tersebut digambarkan sebagai berikut. Demikian tadi pembicaraan kita tentang e-learning, semoga tidak pening sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa pusing-pusing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar untuk belajar terus. Semangat pagi.